kembali. Sekarang ibarat orang public speaking itu artinya pada dasarnya adalah teknik seseorang untuk berbicara di hadapan orang banyak, ya, supaya lebih menarik, lebih disenangi sehingga audiens itu tidak bosan, ya, baik dengan diksi atau pilihan katanya yang bagus, kemudian tidak membosankan, kemudian gestur atau body language-nya yang benar itu bagaimana, ya, itu namanya public speaking. Apalagi kaitannya dengan kita berdakwah, supaya dakwah kita itu sampai bagaimanakah kita bisa mendekati audiens itu dengan sebaik-baiknya agar apa yang kita sampaikan itu tersampai pada audiens. Ibu yang dirahmati Allah, saya mau berpantun satu kali lagi. Sedih amat jikalau sakit batu. Cakepnya kok mahal amat ya. Mbak Juju semangat. Sedih amat jikalau sakit batuk. Lebih susah kalau batuknya lama. Sesi terakhir memang saatnya ngantuk. Usah khawatir, mari buat menyala bersama. Terima kasih ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oke, tadi saya sudah menyampaikan tentang apa itu public speaking, ya. Kemudian ibu nanti bahwa ibu yang dirahmati Allah itu nanti masing-masing rangkum memang diharap untuk menyampaikan materi dakwah, ya, materi tabligh masing-masing untuk mewakili satu orang. Namun kaitannya dengan waktu kemungkinan tidak semua mendapatkan giliran. Oleh karena itu hanya mungkin beberapa yang sudah siap. Adapun tentang materi apa yang harus disampaikan, struktur atau susunan ceramah atau pidato yang harus kita sampaikan, isinya antara lain yang pertama adalah tentang mukadimah. Mukadimah itu pembukaan. Pembukaan itu pasti ada salam, ya, kemudian ucapan syukur. Biasanya setiap pidato, setiap ceramah isinya itu, ya. Mukadimah itu berisi salam, rasa syukur, kemudian sholawat, ya. Dan yang terakhir adalah sapaan untuk para audiens, ya. Lalu yang kedua adalah isi materi yang akan disampaikan atau isi ceramah. Itu berisi tentang pemaparan materi utama, kemudian biasanya ditampilkan pula dasar dalil yang akan disampaikan, misalnya kutipan Al-Quran atau sunnah Rasul, hadis, ya. Dan kemudian pemaparan selanjutnya tentang pengembangan dari materi tersebut. Dan yang ketiga adalah penutup. Penutup itu isinya kesimpulan dari isi yang telah disampaikan, kemudian pesan moral, dan biasanya ucapan terima kasih dan permohonan maaf, serta harapan apa yang ingin dicapai dalam materi tersebut. Demikian ibu yang dapat saya sampaikan, ya. Sekarang monggo, kira-kira dari ranting mana dulu yang sudah siap
untuk menyampaikan praktik dakwahnya. Monggo kami beri kesempatan. Ayo monggo yang sudah siap, sudah tidak perlu panjang-panjang Bu, 5 menit aja cukup. Ya monggo sip. Termin pertama Timur 2. Kemudian yang kedua dari mana Ibu? Dari Pangkah ini 7 loh. Harusnya ada 2 perwakilan yang maju. Siap dari Pangkah? Siap. Langsung sudah dari. Saya dari mewakili Ranting Timur 2. Ibu-ibu, saya akan bicara tentang setan. Kenapa? Karena setan mengajak perbuatan keji dan mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Ibu. Baca ya kelihatan. Innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Saat temene setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat 24 ayat 21 yang artinya, mohonlah kepada Allah dengan berdoa, ya Rabb, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Rabb, kami agar mereka tidak mendekati aku. Begitu ibu-ibu, kita harus selalu berusaha agar tidak digoda setan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa ya Bu ya. Ini singkat, padat, jelas. Ya. Taraf pembelajaran, taraf latihan oke. Nanti bisa dikembangkan lagi yang lebih jauh ya. Kersoman juga wis alhamdulillah. Monggo. Oh ya, tadi ada pesan dari panitia bahwa ibu sudah dibagi buku saku tentang beberapa contoh. Ya. Lah monggo bisa dijadikan referensi, misalkan dibaca sebentar, terus ibu bisa maju, bisa juga dibaca. Ya, di sini panjenengan bisa membaca. Ya, monggo untuk urutan yang kedua maju dari Pangkah kami persilakan. Seterusnya nanti monggo ya maju saja. Oke, aku ingin maju. Ya, monggo. Siapa takut yang termawon langsung yani. Monggo dari Pangkah. Silakan maju untuk dari Pangkah. Tersisa ini kayaknya sudah senior ini ya. Sudah terbiasa. Jadi nanti yang lain tanpa kita minta langsung maju ya. Ya kasih terus untuk tersisa dari Pangkah. Ayo tepuk tangan dulu. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita
kita manjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, telah memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali ya, di acara pelatihan Balihot ya, tanpa suatu halangan apapun. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi kehidupan kita. Nabi Muhammad ini diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Subhanallah. Saya suka baca sirah Nabawi sama sirah Sahabiyah. Itu yang paling saya suka adalah kisahnya Khadijah. Nah, ini teladan-teladan bagi kita ya, bagi seorang wanita yang subhanallah perjuangannya untuk dakwah. Yang namanya dakwah itu perjalanannya subhanallah Mbak Bibit ya. Tadi sudah diceritakan secara fisik saja, jalan yang berkelok-kelok, penuh lubang, bahkan di kanan kiri kebun atau hutan gitu ya. Nah, subhanallah, yang namanya jalan dakwah itu tidak semulus jalan tol, tapi banyak onak dan durinya. Kadang kita menyampaikan sesuatu, orang yang tidak suka akan berbicara lain. Kalau orang yang suka, maka akan memuji. Tapi kita tidak perlu ya, kita tidak penting ya, mengurusi apa kata orang ya, karena kalau kita mengikuti kata orang maka kita akan stres sendiri. Itu sudah dikisahkan dalam Al-Quran ya, mungkin ibu-ibu juga sudah tahu kisahnya keluarga Imran ya. Itu saat dalam perjalanan ayah dan anak ini berjalan dengan satu keledai. Dia berjalan. Pertama ketemu orang pertama mengatakan, "Wih kok lorone jalan gandeng keledai, kok orang mikir ya, lembok ditompai salah satu." Nah, yang satu nuntun. Dia ngikutin. Berjalan lagi, ketemu orang lain, komentar lagi. Bapak kok ora mikir, kok ora melaksanakan anaknya sing nonton, bapakane sing penane dhuwuran keledai. Akhirnya bapaknya mudhun, anaknya sing naik kon munggah. Nah, berjalan lagi ketemu orang yang lain. Gimana komentarnya? Bocah kok ora sopan. Wong tua sing kon pelaku. Nah, kalau kita mendengarkan komentar orang lain, kita akan stres sendiri. Tadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Faiz benar ya. Kita dakwah jalan terus. Komentar orang atau orang yang kita dakwahi mau melakukan atau tidak itu urusan belakangan. Karena dakwah itu adalah hidayah. Ya, hidayah bagi orang yang mendengarkan. Ya. Kalau orang yang mendengarkan itu mendapat hidayah, maka dia akan melakukan. Ya. Nah, kembali ke kisah Khadijah tadi, dia adalah seorang janda kaya. Kekayaannya dari sepertiga kota Mekah. Kalau kota Mekah itu luas, yaitu sepertiganya dari kota Mekah. Dia bukan janda sing ora payu, sing meh nglamar banyak, bahkan dari kafilah-kafilah yang kaya. Mereka berebut, tapi Khadijah tidak menerimanya. Karena di setiap tahajudnya Khadijah ini memohon sama Allah supaya dia dipertemukan suami seorang nabi, dan Allah pun mengabulkannya. Ya, mengabulkannya. Ketemu dengan Rasulullah. Padahal saat itu Rasulullah sebagai apa? Karyawannya, sebagai karyawannya ya. Nah,
Tapi jangan dianggap Rasulullah sebagai karyawan tidak punya apa-apa loh ya. Rasulullah pun dia kayaknya subhanallah sebetulnya. Karena apa? Itu dibuktikan ketika Rasulullah meminang Khadijah, itu maharnya apa? Onta berapa? 100. Nah, kalau satu onta itu misalnya dihargain, mobil saya paling mahal apa? Pajero Sport. Nah, Pajero Sport seharga 1 miliar sesuai 100.000 gitu ya. Tinggal dikalikan, berarti kan kekayaannya subhanallah ya. Nah, berarti sebanding dengan Khadijah. Iya. Itu ya, kita bisa meneladani Rasulullah dan Ibunda Khadijah yang subhanallah begitu kaya tapi hidupnya sederhana. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf apabila terlalu lama ya. Kalau kisah itu memang makan waktu. Mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, nikmat hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang sabar. Sabar berasal dari kata sobaro, yasbiru, yang artinya menahan. Menurut istilah sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya dengan mendapat balasan yang baik di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut dijelaskan kepada orang-orang yang beriman
bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Dalam surat Al-Quran ayat 75, Allah berfirman, Ulaika yujzauna ghurfata bima sabaru wa yulaqaw fiha tahiyatun wa salam, yang artinya mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi atau dalam surga atas kesabaran mereka, serta di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Demikian kultum ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bersama sehingga kita bisa ini tiada suatu halangan. Salawat serta salam untuk tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di beliau. Amin ya. Materi kita belajar menerima takdir. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qadir, Al-Qadir. Allah adalah Zat Maha Pemilik takdir yang sudah menentukan segala ketentuan dalam kehidupan kita. Sikap yang sangat penting kita miliki sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Sikapnya adalah ridho, menerima, belajar menerima takdir. Kenapa? Karena semua yang Allah takdirkan dalam kehidupan itu yang terbaik. Semua yang Allah tentukan untuk kehidupan kita itu agar terindah untuk kita. Belajar bersangka baik kepada Allah atas segala apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah sesuai prasangka hambanya. Ana ina bagi albi. Kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan terhadapku, kata Allah, itulah juga yang Allah menjadikan untuk hambanya. Bagaimana caranya kita ridho menerima takdir? Setidaknya ada 3 ayat yang bisa menguatkan kita agar selalu ridho menerima takdir dari Allah. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 216. Yakinlah bahwa semua yang diberikan itu yang terbaik untuk kita. Boleh jadi engkau memberi padahal itu baik untuk.
menyukai sesuatu padahal itu buruk baginya. Ketahuilah Allah, ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Apapun yang Allah takdirkan itu kita itu yang terbaik. Yakinlah apapun yang Allah tentukan pada kita pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita. Demikianlah sambutan dari ranting timur 3. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu, pada kali ini dari ranting barat 1 akan menyampaikan materi praktek ini tentang pentingnya menjaga akhlak dalam Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Islam bukan hanya mengajarkan tentang ibadah ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga sangat menekankan pentingnya akhlak mulia. Bahkan Rasulullah SAW telah bersabda yang bunyinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa akhlak adalah inti dari ajaran Islam. Akhlak yang baik mencerminkan keimanan seseorang. Jika akhlaknya baik, maka imannya pun kuat. Ibu-ibu, mari kita perbaiki akhlak kita mulai dari hal-hal kecil. Misalnya dengan kita berkata jujur, menjaga lisan, menghormati sesama, dan selalu berbuat baik, selalu berbuat kebaikan meskipun kecil. Demikian materi yang saya sampaikan ini. Praktek kali ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beriman dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo ranting yang lain. Dari barat 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dipertemukan kembali dengan majelis yang sangat mulia, yaitu majelis taklim. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan secara berat di yaumul qiyamah. Ibu-ibu jamaah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan tausiah, yaitu tentang penyakit hati, masalah dengki. Dengki, ibu ngertos betul dengki? Ngertos ya? Dengki itu adalah sikap tidak senang atas kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Dan kita di sini biasanya berusaha untuk menghilangkan kenikmatan orang lain itu. Dan tentunya biasanya kalau kita sudah dihantui oleh rasa dengki, kita selalu punya beranggapan, ojo nganti wong liya kuwi rasa seneng. Itulah kenapa dengki itu termasuk dalam penyakit hati atau masuk dalam kategori
penyakit jiwa. Seperti di sini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 54. Ahsubu la nasa alama atakumullah min fadli, yang artinya, apakah mereka dengki kepada manusia lantaran karena telah Allah berikan kepada manusia? Ibu-ibu jamaah semuanya, perlu diketahui, manusia biasanya kalau sudah dihinggapi oleh rasa seperti itu, rasa dengki, timbul dalam hatinya itu niat jahat untuk menghilangkan nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Semisal tetangga kita punya mobil, kita nanti ngomong macam-macam, nah kayak kok gede mobil, nah kayak kok dengki. Karena kenapa? Dalam pikiran kita, hati kita itu dengkinya itu sudah ada. Maka dari itu, ibu-ibu semua, untuk menghilangkan rasa dengki, marilah kita semuanya selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita tingkatkan ibadah kita, sholat kita terutama. Barangkali yang di sini ataupun di tempat lainnya merasa sholat kita sudah benar. Padahal kalau kita masih punya penyakit dengki, penyakit jiwa, berarti sholatnya belum benar. Dia apa benar? Makanya kita tahu karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji jamu, dan perbuatan dengki atau penyakit jiwa itu adalah salah satunya. Dan mari mulai dari ini kita tingkatkan ibadah kita, amal kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Insya Allah dengan petunjuknya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, terhingga dunia tidak ada, semuanya akan menjadi mudah, dan tentunya kita juga selalu bisa menjadi hubungan yang sangat baik dengan masyarakat ataupun lingkungan kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tausiah di hari ini. Kalau ada kesalahan mungkin datangnya dari saya sendiri, kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kerahmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, menimba ilmu yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat tentunya dan mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Amin. Sholawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita ila siratul mustaqim, jalan yang lurus, dan mudah-mudahan kita bisa mentauladanya hingga akhir nanti, dan dengan ridha Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, perkenalkan saya dari PRA Ranting Ambuluan, berdiri di sini untuk mencoba bersama-sama kita belajar, kita sharing bareng-bareng ibu ya. Saya juga masih belajar bareng
iman kita itu sifatnya dinamis ibu-ibu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, kita di sini wajib untuk bisa saling mengingatkan, terutama untuk diri kita sendiri dan mudah-mudahan untuk semuanya. Karena kita sesama muslim itu wajib untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Itu dalam surat Al-Asr. Kalau kita tidak termasuk orang yang merugi. Di sini saya mengambil dari buku saku bagi Muhammad pemula ini yang baru saya baca. Ada amalan yang ganjarannya akan dibangunkan rumah di surga. Ini banyak ibu. Itu yang pertama, nutup celah di saf-saf sholat. Kemudian yang kedua, menunaikan sholat rawatib. Kemudian orang yang membangun masjid. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Membaca doa ketika masuk pasar. Kemudian meninggalkan debat walaupun di pihak yang benar. Meninggalkan dunia walaupun bercanda. Berakhlak yang baik. Nah, ini kalau kita lihat yang pertama, ibu, terutama menutup celah di saf-saf sholat. Ini mohon maaf, menutup celah di saf-saf sholat. Ini saya sering melihat dan saya mengalami sendiri pada saat kita sholat. Itu banyak saf-saf yang masih ada celah-celahnya. Karena biasanya ini saya nggak tahu ya, mungkin memikirkan hanya dirinya sendiri untuk sholat. Saya nyamannya sholat di sini, ya sudah, tidak memikirkan apakah itu tempatnya lubang atau tidak. Nah, itu padahal kita tahu kalau sholat usapnya ada lubangnya, maka di situ adalah masuk setan, dan itu akan mengganggu kita dalam kehusukan bersolat. Nah, di sini salah satunya ibu itu adalah baik amalan itu apabila kita menutup sholat maka akan dibangunkan rumah di surga. Barang siapa yang menutup celah maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga dan akan mengangkat derajatnya. Ini dari HR Ibnu Majah dan disahihkan oleh As-Sahih Al-Albani dalam As-Sahihah. Demikian ibu, ini mohon maaf karena keterbatasan waktu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama kami panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan Mubalikot. Sholawat serta salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua
semua yang kami hormati, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang hikmah sakit sebagai penghapus dosa. Janganlah kita sebagai hamba berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sedang diuji sakit, karena di dalam sakit banyak hikmah terkandung di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba yang beriman sedang sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menulis perbuatan yang terbaik yang dikerjakan hamba yang mukmin itu pada saat dia sehat dan pada waktu senangnya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian sakit, Allah akan mengutus masing-masing malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda. Malaikat yang pertama akan mengambil selera makannya, dan malaikat yang kedua akan mengambil rezekinya, dan malaikat yang ketiga akan mengambil kecantikan maupun ketampanannya, dan wajahnya akan menjadi pucat, dan malaikat yang keempat akan mengambil dosa-dosanya. Apabila telah sampai waktu yang telah Allah tetapkan untuk hambanya kembali sehat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyuruh malaikat 1, 2, dan 3 agar mengembalikan apa yang telah diambil. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruh malaikat yang keempat untuk mengembalikan dosa hambanya tersebut. Maka janganlah berprasangka buruk terhadap Allah ketika kita diberi ujian sakit. Bersyukurlah dan ucapkanlah alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya setiap kesakitan itu adalah menghapus dosa. Hal itu bukanlah alasan, karena Allah ingin agar setiap hamba-hambanya yang sudah sembuh dari sakitnya menjadi hamba yang bersih dari dosa. Masa Allah ingin menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya, meskipun hambanya sering berbuat zalim dan dosa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam berkata-kata banyak kesalahan dan kekeliruan. Saya hanya manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Umatkan yang terhormat Ibu pimpinan Majelis Sakit yang kami hormati, teman sakit doyo, peserta pelatihan dakwah Majelis Sakit dan saya mencintai dan saya muliakan juga ya. Di sini saya dari Lantingan Purwong mau pelatihan pilot, yaitu dengan membaca melatih ibu supaya tahu artinya tentang surat Al-Asri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat
tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Artinya ya, wal asri, demi masa atau demi waktu ya Bu ya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu pasti dalam keadaan illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Jadi manusia itu mesti dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Wa tawasau bil haqq, dan berwasiat-wasiatan dengan kebaikan. Wa tawasau bis sabri, dan berwasiat-wasiatan dengan kebenaran. Itulah isian dari kami selaku mewakili pimpinan ranting Muhammad Aisyah Karanggowo ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, saya mewakili dari Ranting Tanggil Kulon. Saya ingin menyampaikan tentang demi waktu. Demi waktu sama juga dengan demi masa. Waktu adalah waktu yang anugerah Allah berikan pada kita dengan baik, dan janganlah kita menyia-nyiakan waktu tersebut. Rasulullah SAW menganjurkan bersegeralah dalam kebaikan. Maka janganlah tunda waktu kita tersebut. Jagalah waktu dengan sebaik mungkin. Mengisi waktu kita, contoh seperti ibadah, terus bekerja, beramal baik, dan membantu sesama orang yang membutuhkan kita. Maka waktu yang kita miliki adalah bekal akhirat untuk kita nantinya. Maka janganlah menunda-nunda waktu. Dengan sebaik-baiknya kita manfaatkan waktu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dengan waktu yang telah diberikan untuk hal-hal yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Segenap pengurus ibu dari majelis taklim dan tahlilan yang saya hormati, serta ibu-ibu peserta pelatihan mubalaghah yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan dapat berkumpul di ruangan ini dengan tiada halangan suara apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah
kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya. Semoga akan sampai kita semua selaku umatnya. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang romantika hidup. Yang namanya senang, susah, itu dirasakan oleh setiap insan, baik itu orang kaya sekali ataupun orang miskin. Semuanya merasakan yang namanya susah dan juga merasakan yang namanya gembira. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam kehidupan ini dua sisi itu selalu ataupun kadang-kadang kita terima atau kita merasakannya. Tidak semua itu kesedihan merupakan suatu beban ataupun ke titik yang paling rendah ini. Karena seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 286, yang artinya Allah tidak akan membebani umatnya ataupun seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Di sini kita harus introspeksi diri. Oh, tidak semua yang kita rasakan dalam kesedihan itu merupakan suatu musibah. Karena di dalam kehidupan sesuatu yang kita terima, misalkan saja itu suaminya baik, ibunya baik, kadang-kadang anaknya membuat masalah. Ada juga orang tuanya baik, anaknya baik. Ada juga masalah juga dengan keluarga yang lain. Keluarganya baik, tetapi ada juga ya salah satu dari mereka, misalkan tetangga, ya, yang kadang-kadang ini tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari, karena kita hidup sebagai makhluk sosial, yaitu keluarga, tetangga, masyarakat. Ini selalu berkaitan. Dengan kita mencermati ayat ini, maka kita bisa mengambil hikmahnya bahwa segala sesuatu yang kita alami itu merupakan romantika hidup yang setiap manusia dapat akan menerimanya atau akan mengalami, hanya suasananya saja yang berbeda. Kadang-kadang misalkan kita punya anak tiga, ya, satu sukses, dua sukses, yang ketiga agak blank. Dan barangkali dengan anak yang ketiga ini membuat kita lebih dekat kepada Allah. Karena dengan anak yang ketiga misalnya kok tidak sesuai dengan sudah dipersiapkan supaya anak yang satu ini oke, juga oke, kok yang ketiga agak hidupnya agak susah. Lah sehingga menjadikan orang tua itu sering memohon kepada Allah, ya Allah, berkailah rezeki aku, berikan kemuliaan. Nah inilah yang menjadikan kita lebih kepadanya, karena dengan anak yang ketiga yang kurang sukses ini, sehingga kita lebih tawakal. Yang tadinya hanya kalau misalkan saja berdoa, ya semangatnya, kemudian dengan adanya keadaan yang seperti ini, ya akhirnya kita lebih mendekatkan diri. Oh ternyata musibah ataupun kekurangan yang dialami oleh anak kita yang seperti itu mengantarkan kita ke lebih dekat dengan Allah. Karena yakin bahwa Allah memberikan musibah ataupun beban kepada manusia
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari PNRNAS. Nama saya Ibu Mahirah. Mohon maaf sebelumnya karena pimpinan kami tidak dapat hadir. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam pelatihan mubalighah yang diadakan PCA Pekajangan. Sungguh luar biasa bagi saya dalam kesempatan ini dapat hadir di sini. Tak lupa pula sholawat dan salam saya curahkan kehadiran Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Terutama pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya menuntut ilmu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan dan dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Pentingnya kita menuntut ilmu dalam Islam adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Tentunya ibu-ibu di sini semua, para pimpinan semua, dan saya sebagai yang baru, saya mohon bimbingan dari ibu-ibu semua dari PCA Pekajangan untuk memberikan tuntunan kepada saya. Pentingnya menuntut ilmu dalam Islam adalah kunci kesuksesan di dunia dan akhirat. Tanpa ilmu, ya ibu-ibu tentunya sudah tahu semua karena di sini cendekiawan semua yang hadir. Saya yang awam mohon bimbingan ya. Tanpa ilmu seorang akan mudah tersesat dan tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang yang beriman memiliki kedudukan yang lebih tinggi derajatnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada banyak kesalahan dan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara pelatihan dari sampai. Tak lupa salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Ibu-ibu tentang kalau hormati akhirnya pulang memberikan bunga jenis beliau asli nggih. Orang lagi tak anak-anaknya dia maju pada akhirnya dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang puasa Ramadan nggih. Nah, puasa asal ini ulang rojak. Jadi nek ulang rojak kuwi akeh-akeh ibadah tersebut Bu. Puasa beramal dan yang lain-lain. Saya kira lebih kita daripada saya. Ora usah digoreng nggih. Di sini puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang wajib kita lakukan. Dalam surat Al-Baqarah 183, aku Pak mau coba langsung ibu ada salah dek ya. Ajar untuk ajar nggih sama apa nggih? Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Boten apa nggih? Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Gimana saja jangan takwa sebenarnya. Ini nambah angka sih. Didapatkan di sini. Jualan kelapa di sini. Oh, jelas ya. Rukun Islam merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Kewajiban berarti segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Maksudnya kewajiban dilaksanakan. Maka kita sebagai umat Muslim wajib berpuasa. Apabila ada seorang yang mengaku Muslim namun meninggalkan puasa karena ia mengingkarinya, maka ia termasuk orang-orang yang kufur. Nah ini tuh tak sebenarnya orang yang mungkin sudah. Semoga kita nanti diberi kesehatan untuk melakukan apa ibadah puasa di tahun ini nggih. Ya panjang umur. Nanti ya. Berapa bulan Bu? Bersama ya Bu ya. Festival tasnya dibawa. Ya. Oh kenapa ya kita menurut kemampuan kita masih demikian ilmu yang dapat saya sampaikan ya merasakan bahwa kurang ya semoga kita ini kumpul bisa bermanfaat semua begitu pribadi semua ya tidak lupa juga saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ibu-ibu saya sebagai untuk tak boleh fokus saja apa mungkin tak boleh tak orang
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita, yang telah memberi iman kepada kita, kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis tabligh yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya. Saya di sini belajar dakwah ya. Mohon maaf bila nanti ada salah kata, yaitu mengenai ujub. Ujub adalah sikap yang kagum dan membanggakan diri sendiri, merasa suatu keberhasilan itu merupakan hasil ilmunya sendiri. Padahal Allah Rasul bersabda ada 3 perkara yang membinasakan, yakni hawa nafsu yang diperturutkan, 2 kepikiran yang dipatuhi, yang ketiga kebanggaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Ujub membuat orang lupa daratan, terjebak dalam riya dan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 49. Maka apabila manusia berupa bencana, dia menyeru kepada kami. Kemudian apabila kami memberikan nikmat pada dia, berkata, sesungguhnya aku beri nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sesungguhnya itu adalah pujian, tetapi mereka kebanyakan tidak mengetahui. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 49. Pada dasarnya manusia itu terus saling membutuhkan, tidak bisa manusia itu hidup sendiri. Ibaratnya orang kaya pun butuh orang miskin. Orang kaya tidak bisa menikmati kekayaannya sendiri. Begitu juga golongan tanpa pimpinan yang bisa sekaligus sebaliknya. Tidak mungkin pimpinan yang melakukan pekerjaan bisa Allah menganjurkan kepada kita untuk memiliki sikap rendah hati dan rendah diri terhadap orang lain dan terhadap di hadapannya. Cukup sekian ulasan dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada pantun sedikit, burung dara, burung cendrawasih, bertemunya di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat ibu-ibu pelatihan kelompok, kami akan mengisi tema dengan judul penyesalan. Firman dalam Al-Quran surat Maryam ayat 39 yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang penyesalan itu ketika segala perkara telah diputus
Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengambilkan umatnya agar selalu bertakwa terhadap kesempatan yang selalu dikasihkan. Nabi Abbas alaihissalam menceritakan Rasulullah pernah bersabda, 2 kali makan yang banyak anak manusia adalah hikmat sehat dan anak tunggal. Orang yang tidak menyadari betapa berharganya waktu, kesehatan akan menggunakan waktu yang ada dengan sia-sia. Sebaliknya, apabila kita menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, maka kita telah mampu untuk menjamin surga. Betapa ruginya orang yang meninggal dunia dalam keadaan lalai. Semoga kita tidak termasuk orang yang semoga jangan ada orang yang menyatakan amal kasar penyesalan atas pelanggaran dalam menjalankan kewajiban terhadap Allah. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang berkorokan. Surat Al-Surah 56. Karena itu umur kita masih diberi kesempatan hidup dan juga kesehatan. Alangkah baiknya apabila kita menggunakan waktu yang tersedia dengan melakukan amal soleh. Amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, dan apabila banyak kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kasih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dasarnya membaca istighfar setiap hari sebelum subuh. Orang yang rajin beristighfar menjelang subuh diberikan 4 keutamaan. Ini yang keempat keutamaan, yang 4 ini nanti ada di surat Al-Imran ayat ke-17. 1. Ditambah kesabaran. Sudah tambahkan kesabaran. Jadi orang yang sering beristighfar khususnya di waktu subuh itu mendorong hatinya lebih lapang, mudah mengatasi berbagai persoalan karena kebanyakan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merubah ia menjadi pribadi yang sejujur, asik, sedikit, jelas. Yang ketiga, menambah khusyukan dalam semua proses ibadah. Waqadina, kalau sholat makin khusyuk, orang beristighfar itu makin khusyuk. Sholat, makanya ada ulama juga membimbing istighfar, ada yang ada orang yang membiasakan istighfar sudah terlatih itu bagikan sebagai ibadah istighfar itu membantu ia lebih masuk dalam ibadah. Yang pertama, kita tambah bisnis
mampu, hanya kitanya yang maunya yang harus didorong. Jadi orang itu bisa karena mau dan mampu. Panjenengan itu mampu tapi belum mau. Maunya itu yang harus didorong. Terima kasih ibu-ibu yang cantik, yang soleha, sudah sangat-sangat berpartisipasi dalam acara ini dan semuanya sudah andil dalam bagiannya masing-masing. Kemudian ada beberapa catatan dari kami. Sudah sesuai, ada mukadimah, ada isi dan ada penutupnya. Hanya pada bagian isi ini kadang beberapa random, artinya tidak dari apa yang akan dibahas, kemudian pengembangan materinya itu belum pas. Jadi kadang tidak ada apa yang akan dibahas langsung antem ke materi, sehingga kita kadang-kadang kan kita bahas sopo, kok ceritanya kok domo lah itu. Mestinya kita sampaikan apa yang akan kita sampaikan, materinya apa, lalu kita bahas seperti itu, ya. Kemudian itu ya, jadi isinya jangan random. Random itu asal atau ya begitulah. Kemudian suaranya ini perlu dijaga gitu ya. Misalkan dari awal suaranya ya tolonglah jangan terlalu ambil suara yang terlalu keras, sehingga kadang-kadang orang yang mendengarkan ini mau ceramah apa mau bentak-bentak apa sedang marah dari rumah seperti itu ya. Jadi orang akhirnya enggan untuk mendengarkan ya. Juga power dijaga, jangan terlalu keras, juga jangan terlalu gitu. Lanjut, teknik pegang mic ini. Teknik pegang mic ini loh, Bu lah, teknik pegang mic ini ya. Jangan, nah begini, kalau begini suaranya di depan, nggak masuk ke dalam. Jadi agak tegak lurus dengan mulutnya. Oke? Ya. Dan jangan terlalu kayak diulek mikir. Mau juga ada yang mau diulek mikir. Tiba-tiba bentar-bentar, ya. Jadi jaga jarak kira-kira 3 jari, ya. Kira-kira 3 jari begitulah. Kok bari ini sih? Lah wong aku jadi penyiar cek zaman mau nemani. Jadi wis langganan ngadepi mic. Nggih, ngoten nggih. Jadi jangan terlalu dekat kaya Pak Ngamlok mic, tapi jaga jarak paling tidak 3 cm dari mulut. Nggih. Jadi suaranya stabil ya. Itu Ibu. Kemudian berbahan muka. Wong jenenge ngomong, wong nek wong rasane kebek jare saya miring saya hot ya. Lah panjenengan ketika bercerita, ketika berceramah juga hendaknya yo jangan seperti wong rasanya, tapi seperti orang yang berdakwah beneran. Ya kadang-kadang berapi-api, kadang-kadang dengan suara lembut, sehingga orang-orang audien itu dengan senang mendengarkan. Nggih. Ngoten Bu, kowe bocah nek maca puisi, kula nek latih maca puisi yo ngopi. Ora terus ajeg, suaranya monoton, ora ono enjang-gemben atau perubahan intonasi dan sebagainya. Tapi diatur ben nek omongan kira-kira sing rada keras yo omongane rada kenceng sithik. Nek
kerupuk lembut ya diperlembut itu. Kemudian seperti itu kira-kira, dan sekali lagi terima kasih. Nanti panitia katanya ada sesuatu buat ibu-ibu yang tadi sudah tampil. Monggo Mbak Rumi dilanjut. Ya, terima kasih, kasih aplaus untuk Ibu Agnesek yang sudah memandu public speaking dan praktek. Dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh perwakilan ranting Aisyah se-cabang Kajangan yang alhamdulillah 16 tapi semuanya sudah tampil. Jadi sebetulnya semuanya mampu Bu, bisa, cuma kadang-kadang kemauannya yang belum mau. Jadi dibiasakan seperti kita itu sebelum pegang seperti ini ya kadang jerjek Bu. Sampai sekarang pun nuwun sewu karena kita diminta tampil untuk bertampil di Aisyah Cabang Kajangan, bahkan di luar Kajangan itu kalau audiensinya itu banyak sekali kok jerjek Bu. Ini itu nuwun sewu dengan Bu Adinise sama teman-teman itu kalau biasa tampil itu tidak kemudian kawin biasa, masih tetap punya rasa gede, tapi tinggal bagaimana kita mampu mengendalikan. Insya Allah kalau panjenengan itu kalau di Aisyah Ranting itu kok kebetulan pembicaranya tidak bisa hadir, monggo kalian semua ibu semua yang sudah ikut pelatihan di Balipot ini itu nanti bisa menggantikan. Pertama latihan buku korosal apa Bu? Ini kudu Pak ujian, kudu ngapalke bukan. Panjenengan nanti bisa melihat semua mubalik yang tampil di Aisyah Kajangan. Nek Pak sampai ke materi, niku kan mesti membawa buku. Nek boten nggih laptop. Gak mungkin itu hafalan. Napa malih nek kon ngapalke Al-Qur'an belum iso. Lah nek Wirawati napa bisa lailan akan kon ngapalke nek setiap kali tampil nyerah Bu. Nggih. Tapi paling tidak walaupun tidak ngapalke, kita punya kemampuan untuk menguasai materi. Sehingga pada waktu tampil itu ya ora monoton-monoton. Kuwi ana wong nang akeh ngarepe maca tok, pandangannya langsung tertuju kepada tulisan. Ya wong-wong sing rungokke lha kae maca dhewe apa dhewe nggih. Jadi walaupun membawa catatan, tapi pandangannya tetap audiens. Ya. Jadi saya yakin panjenengan tadi semuanya sudah tampil. Mohon nanti tinggal ditingkatkan. Jadi setiap kali Bapak mengikuti ranting itu ada pengajian, kok pembicaranya mboten rawuh atau sambil menunggu pembicaranya datang, panjenengan bisa mengisi puntum. Semuanya harus siap, terutama yang jadi pengurus Aisyah Ranting. Kita yang berada di STK itu tidak ujung-ujung bisa Bu. Mungkin saja backgroundnya itu guru biologi, bukan guru agama. Tapi karena gemblengan dari ibu-ibu majelis taklim dan kekajian, akhirnya yang tidak bisa terbiasa menjadi bisa. Dan saya yakin semua yang hadir di pelatihan balik ini menjadi kader-kader mubalighah ya jempolan. Masya Allah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dewinya nanti ini non sewu putranya Pak Mustafa kurang, Pak Manggola masih kurang. Kalau tidak langsung kita tutup aja ya. Jadi alhamdulillah untuk pelatihan Mubalighah di hari Selasa tanggal 30 Desember 2025 itu diikuti oleh 45 peserta. Jadi kalau 16 ranting itu mengirimkan 3 perwakilan, itu sebetulnya ada 48.
Tapi ada ranting yang hanya memberikan perwakilannya 1 atau 2, tapi ada ranting yang Masya Allah terbanyak, ini pangkah perwakilannya sampai 7 ya. Ini pangkah ini kalau pengajian itu bapak-bapak sama ibu-ibunya hadir semua. Maka yang isi pengajian di pangkah itu harus luar biasa mentalnya ya, karena didengarkan oleh selain ibu-ibu oleh bapak-bapak. Alhamdulillah kita tadi sudah mendapatkan 4 materi, yaitu materi yang pertama penguatan ideologi Muhammadiyah yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Sulaiman. Kemudian materi yang kedua manhaj tajwid dan tabligh Muhammadiyah disampaikan oleh Bapak Ali Tridiatno. Materi yang ketiga risalah perempuan berkemajuan oleh Ibu Herawati. Dan yang terakhir profil Mubalighah Aisyah dan etika dakwah oleh Bapak Muhammad Fahid. Itu sebetulnya merupakan materi yang masih minim Bu. Ya, kalau kita mau ikut tabligh di paling tidak di cabang pekajangan atau di luar pekajangan, maka materi yang masih minim ini kita pelajari sebagai dasar. Kemudian nanti kalau panjenengan ingin tampil menjadi mubalighah yang handal, monggo nanti di rumah belajar sendiri-sendiri ya. Kita bisa karena belajar kan nek sing jenenge dalan kan ora ketinggalan. Ya sadurunge sing nonton ngerti kita sudah tahu. Dan semoga pelatihan mubalighah ini mampu mencetak kader profesional yang kompeten, yang bermuhammadiyah dan beraisyah, berwawasan luas, terampil dan islami, serta mencetak kader-kader terbaru dari Aisyah, khususnya Aisyah cabang Pekanbaru. Dan sebelum acara ini saya akhiri, dari panitia RTK yang di belakang akan memberikan apresiasi. Oh ini sudah. Apresiasi akan diberikan kepada tadi yang sudah tampil Bu. Jadi panjenengan tadi tampil di depan, ibu-ibu yang di belakang pakai kerudung marun, ini mati Bu. Ya mati jenengan ibu ini cara memberikan materi, cara menyampaikan, kemudian isinya, dan kita berikan apresiasi. Untuk juara yang pertama, yang pertama siapa, yang ketiga sih biasanya. Oh yang ketiga dulu. Untuk juara yang ketiga dulu ya. Diraih oleh pimpinan ranting Aisyah Barat 2. Nanti fotonya sekalian aja. Bukan aku yang menyerahkan. Monggo kepada Ibu Hajah Nurlaila untuk bisa menyerahkan kepada juara yang ketiga, barang 3. Apa nanti berjejer? Barang 2, maaf, barang 2. Untuk penampil terbaik kedua pimpinan samping Aisyah Amin Kembang. Jadi dulu nanti
buat panjenengan yang sudah berpartisipasi. Kemudian apresiasi untuk yang berikutnya. Harapan 1 dari PRA Barat 4. Maaf, hadiahnya kecil ya. Ini hanya sekedar hanya sekedar apresiasi. Kemudian dilanjut harapan 2 dari Tangkil Kulon. Ayo, yang penting kan nanti ada fotonya dimuat di majalah. Dan yang terakhir harapan 3 dari PRA Tangkil Tengah. Ayo. Tangkil Kulon, Tangkil Tengah terakhir. Jangan dilihat-lihatnya ya Bu, tapi yang kami untuk mengapresiasi pandangan kami. Ya. Ayo foto bersama di sini, Nur. Foto bersama. 1, 2, 3, oke. Sekarang foto bersama. Foto bersama. Nur ini dari juara 1 sebelah Nur. Juara kedua sebelahnya lagi. Diapit panitia 22. Nur yang tengah. Nur tengah nomor 1. Berapa pemain diapit? Diapit 22. Bu ini sama Bu. Ke utara 1 langkah, ke utara 1. Dan kamera 1, 2, 3, 1, 2. Ayo melesat. Ayo melesat, yuk melesat. PP ya. 1, 2, 3. Kalian semangat. Yuk semangat. 1, 2, 3. Hadiahnya diangkat ya terakhir. 1, 2, 3. Oke. Matur nuwun. Selamat Menguatkan jiwa, siapkan diri, tebar siar ilahi. Masya Allah. Semoga panjenengan menjadi kader-kader mubalighat yang handal. Amin. Terima kasih. Mari kita akhiri acara pelatihan ini dengan membaca doa kafaratul majlis.